Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Apoteker Hendra Herman. Kita akan membahas mengenai interaksi obat di blok pengobatan rasional. Yang pertama, apa itu interaksi obat? Saya kira kita semua sudah tahu bahwa interaksi obat adalah adanya interaksi antara satu obat dengan obat yang lain, ataupun dengan obat herbal, atau dengan makanan atau minuman, atau malah dengan agen-agen kimia. Nah, jadi kalau kita lihat pengertiannya, obat berinteraksi ketika ada satu obat yang dipengaruhi oleh obat yang lain atau dengan hal-hal yang lain yang seperti ada di atas ini. Kemudian beberapa pasien atau beberapa jenis pasien yang berpotensi mengalami adverse drug interaction. Yang pertama kita lihat pasien yang mengalami transplantasi, biasanya apalagi dengan transplantasi ginjal, di mana kita tahu bahwa ginjal adalah salah satu organ ekskresi. Kemudian bergantung dari tingkat penyakit pada pasien geriatri atau older patient. Nanti pasien geriatri bisa dilihat di video dari Ibu Apoteker Rahmawati. Kemudian pasien dengan gangguan fungsi ginjal, pasien dengan gangguan fungsi hati, di mana kedua organ tersebut sangat berpengaruh terhadap eliminasi dari obat. Kemudian pasien-pasien yang belum dewasa, yang belum sempurna metabolisme dan sebagainya, masih sangat bervariasi, yaitu pasien neonatus yang baru lahir ataupun anak-anak, dan ibu-ibu yang yang hamil serta yang lagi menyusui. Kemudian siapa lagi? Pasien-pasien yang kronis, penyakit jangka panjang. Kemudian pasien yang obes, pasien obesitas, pasien yang mendapatkan lebih dari satu macam obat. Kemudian pasien-pasien di Indonesia ini banyak yang menggunakan obat tradisional. Apalagi obat-obat tradisional, interaksi antara obat sintetik dan obat-obat tradisional masih belum banyak referensinya. Nah, adapun mekanisme dari interaksi tersebut ada dua dibagi besar. Yang pertama, interaksi secara farmakokinetik, kemudian interaksi secara farmakodinamik. Nah, kita bahas satu-satu. Interaksi secara farmakokinetik, kita tahu bahwa empat fase farmakokinetik ini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, itu dapat mengalami interaksi. Kita lihat satu-satu. Interaksi pada fase absorpsi bisa terjadi karena yang pertama, adanya perubahan pH pada saluran gastrointestinal. Kita lihat contohnya di sini, absorpsi dari ketokonazol itu menurun karena PPI ataupun H2RA, pompa proton inhibitor ataupun histamin 2 reseptor antagonis, di mana penggunaan obat ini dapat meningkatkan pH menjadi lebih basa sehingga absorpsi ketokonazol terhambat. Kedua, adanya perubahan dari motilitas atau pergerakan gastrointestinal. Di sini kita lihat contohnya, antidepresan trisiklik dapat meningkatkan absorpsi obat-obat di lambung, karena antidepresan trisiklik itu menghambat atau menurunkan motilitas lambung, sehingga obat akan lebih lama berada di saluran cerna, sehingga jumlah yang diserap akan lebih banyak, makanya absorpsinya meningkat. Kemudian adanya induksi atau inhibisi dari transporter protein. Salah satu contohnya di sini adalah P-glikoprotein, Rifampicin menginduksi P-glikoprotein, sehingga jumlah P-glikoprotein meningkat,
Sedangkan kita tahu bahwa digoksin adalah substrat dari P-glikoprotein. P-glikoprotein akan mengeluarkan digoksin dari dalam sehingga dia akan menurunkan bioavailabilitasnya. Ya, di mana P-glikoprotein ini adalah salah satu protein yang bersifat efflux, ya, sehingga dia mengeluarkan bahan-bahan atau substratnya yang berada di dalam sel, dia keluar dari dalam sel. Kemudian adanya adsorpsi, proses kelat, kemudian mekanisme lainnya. Contohnya kita lihat logam-logam ini, kalsium, aluminium, ya, dapat membentuk helat dengan tetrasiklin sehingga baik tetrasiklin maupun kalsiumnya tidak dapat diserap. Nah, itu pada fase absorpsi. Fase yang kedua adalah fase distribusi. Yang harus diperhatikan di sini adalah adanya ikatan protein dengan obat, di mana kita tahu ikatan obat dengan protein itu bersifat reversible, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, jika terjadi perubahan jumlah protein di dalam darah, maka hati-hati untuk obat-obat yang memiliki ikatan protein yang tinggi. Kenapa? Dapat meningkatkan jumlah obat bebasnya sehingga potensi toksisitas atau overdose-nya meningkat. Ya. Kemudian kembali induksi atau inhibisi oleh drug transporter protein. Kembali lagi P-glikoprotein. Misalnya P-glikoprotein yang terdapat di otak, ya, sehingga itu juga bisa terjadi seperti sama dengan kasus yang tadi. Ya, kemudian metabolisme. Nah, kita tahu bahwa sitokrom P450 itu adalah satu enzim yang paling banyak berperan dalam metabolisme di hati, khususnya pada fase 1. Saya berikan contoh di sini, ada satu contoh, satu kelas, ya, dari sitokrom P450 yaitu CYP2C9 dari keluarga sitokrom P450. Nah, kita lihat di sini metabolismenya oleh ada amiodaron, ya, fluconazole, miconazole, ya, SSRI, fluoxetine dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Nah, ini harus berhati-hati jika ada obat yang menginduksi atau menurunkan produksi dari CYP2C9 ini. Nah, kemudian di fase ekskresi dapat kita lihat di sini, ya, di sini adalah plasma darah. Ya, di sini adalah plasma darah. Kita lihat di sini HX ini adalah obat dengan basa lemah, ya, basa lemah yang tidak terionisasi. Nah, kita tahu obat basa lemah yang tidak terionisasi ketika dalam konsentrasi tubulus ini dalam keadaan asam, maka dia mudah untuk diserap. Ya. Jadi dalam keadaan asam, asam lemah ini cenderung dalam keadaan tidak terionisasi sehingga dia akan masuk kembali ke dalam plasma. Sebaliknya, jika ada obat-obat yang membuat kondisi tubulus menjadi basah, maka obat akan cenderung, ya, di sini kita lihat most of the drug molecule exist in an ionized non-lipid soluble form. Jadi obat akan cenderung terbentuk dalam cenderung terionisasi sehingga tidak terserap kembali melalui difusi pasif sehingga obat akan ikut keluar dengan urin. Nah, jadi hati-hati untuk obat-obat yang dapat membuat suasana urin atau suasana tubulus menjadi basah maupun asam, akan mempengaruhi kondisi dari obat-obat. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini adalah obat yang dipengaruhi atau yang dipengaruhi oleh obat ini, ya, obat yang ada di kolom ini. Jadi
Cefalosporin jika diberikan bersamaan dengan probenesid, maka serum level cefalosporin akan meningkat. Ya, akan meningkat. Begitupun dengan dapson, methotrexate, penisilin, dan quinolone. Kita lihat lagi satu contoh. Methotrexate jika diberikan bersama asam salisilat maupun NSAID yang lain, maka serum methotrexate, ya, jumlah atau konsentrasi methotrexate dalam darah akan meningkat sehingga dapat menyebabkan toksisitas methotrexate juga akan meningkat. Kemudian jenis interaksi yang lain adalah interaksi secara farmakodinamik. Ada dua, apakah bersifat aditif, ya, atau sinergis, atau bersifat antagonis atau saling berlawanan satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa saya perlihatkan obat-obat yang bersifat ini sebenarnya banyak, nanti saya perlihatkan. Yang aditif, ya, antipsikosis dan antimuskarinik, ya, sama efeknya, jadi meningkatkan efek antimuskarinik, ya, head stroke in hot and humid condition, ya, sampai toxic psikosis. Kita lihat lagi, beta agonis bronkodilator dengan potasium depleting drugs itu menyebabkan hipokalemia. Nah, ini yang banyak juga, obat-obat yang memiliki efek samping itu pada irama jantung itu bisa meningkatkan efek sampingnya. Nah, kemudian antagonis kita lihat antikoagulan, ya, yang mencegah pembekuan darah dikasih dengan vitamin K, maka efeknya bisa hilang atau dilawan. Antidiabetes diberikan dengan glukokortikoid, di mana glukokortikoid merangsang pengeluaran glukosa, maka blood glucose lowering effect itu menurun. Nah, salah satu kasus yang pernah saya dapatkan, pasien diabetes kemudian diberikan glukokortikoid, ya, maka kadar glukosanya meningkat sehingga saya komunikasikan dengan dokter, ya, untuk apakah betul-betul kortikosteroidnya ini dibutuhkan atau kita dapat tunda dulu, ya. Nah, untuk yang terakhir, ya, kadang menjadi perhatian kita adalah obat-obat yang dapat mempengaruhi nilai laboratorium. Nah, contohnya beberapa di sini. Kita lihat amoksisilin, ya. Amoksisilin dia dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa, ya. Dapat meningkatkan glukosa, ya. Atau kalau di urin positif, ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia interfere with the copper reduction assay. Jadi dia bisa terdeteksi oleh false positif oleh kitnya. Ya, kita lihat di sini ada metildopa dapat mengganggu hasil laboratorium kadar asam urat, ya, sehingga itu perlu diperhatikan. Ya. Nah, ada beberapa banyak data-data lab lain sehingga kita harus aware terkait hal tersebut. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan diskusi lagi lebih banyak. Siapkan pertanyaan Anda. Kita akan diskusikan melalui pertemuan. Insya Allah dilakukan secara daring. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metildopa dan cut dulu. Terakhir poin.